lagi tentunya memberikan informasi mengenai BUMDes yang ada di Kabupaten Bengkulu Tengah nih, Ninda. Iya nih, kita sekarang sedang ada di Desa Mergomulyo, tepatnya di Kabupaten Bengkulu, di Kabupaten Bengkulu Tengah, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah. Di mana, Ninda? Kita sekarang berada di desa ini. Kita akan memberikan informasi mengenai BUMDes mereka. Mereka ini termasuk BUMDesnya berhasil mengenai apa nih, Ninda? Ya, karena mereka mempunyai satu produk yang memang benar-benar menjual nih. Jadi yang membuat nama BUMDesnya semakin melambung, Apa nih? yaitu Talas Beneng. Apa sih, Ninda yang dihasilkan dari talas beneng ini? Kayaknya banyak banget deh yang penasaran apapun yang apa yang dihasilkan sama Desa Mergomulyo ini. Cus, ikutin kita. Sebelum kita cus, saya akan memberikan penjelasan dulu ya, karena ada dua produknya ini. Satu rokok kretek, satu lagi rokok filter. Penasaran kan? Rasanya mau merokok nih. Jangan ya. Oke semuanya, sebelum kita penasaran, ayo ikuti kita berdua, go! Benar sih, kita sekarang sudah ada di lokasi. Bentar lagi di ujung sana kita bakal ngelihat panen talas beneng nih. Nah, di mana talas beneng ini dikelola oleh BUMDes Karya Mulya. Jadi kita bakal ngelihat gimana prosesnya. Wah beneran dah. Aduh aku nggak sabar lagi nih mau panen. Ayo kita panen. Yuk. Sobat BUMDes, sekarang kita sedang ada di lokasi di mana kita akan memanen Manen, ya? talas beneng nih, sis. Aku senang banget Ninda, karena hari ini kita bakal memetik ataupun memanen. Memetik atau memanen nih, Ninda? Memanen dong, Mas, Memanen karena dong. banyak ini ya. Kayak gimana nih, kayak gini ya? Ntar bakal diarahkan sama Bapak Kadesnya, Mas. Ya, benar banget Jadi nih. yang penasaran bagaimana prosesnya nanti talas ini mau diapakan? Yuk ikutin kita. Yuk. Nah, Sobat BUMDes, sekarang kita ada di kebun talas. Dan sekarang aku sedang ada di sebelah Bapak yang ganteng ini. Keren banget ya, bapaknya ganteng nih. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Bapak ini adalah Bapak Kades Desa Mergomulyo. Nah, nanti aku bakal nanya-nanya dikit tentang kebun talas beneng ini. Sebelum nanya-nanya dikit nih ya, aku mau kenalan dulu nih sama bapaknya. Pak, sebelumnya namanya siapa nih, Pak? Namanya Saifur Rahman. Bapak Saifur Rahman di sini sebagai kades, Pak ya? Iya. Ya. Oh iya Pak, aku juga mau kenalan nih. Perkenalkan Pak, nama saya Sistieka Putri Pak. Iya, iya. Jadi Pak, di sini kami mau tanya-tanya Pak mengenai budidayanya, bagaimana cara memanennya. Ini Pak, boleh nggak Pak? Silahkan. Silakan ya Pak. Aduh, Ninda. Nah, di sini kami mau nanya-nanya dikit sama Pak Kadesnya. Ini Pak, sebelumnya ini udah berapa lama nih ngolah talas beneng? Kalau ngolahnya bukan kita yang mengolah. Oke. Kami cuma menanam dan kemudian memetik daunnya saja. Oh, Menanam dan memetik. memetik. Ini Pak, kira-kira mau tanya lagi nih. Umur berapa bulan sih Pak biar bisa ditanam? Kalau ditanam itu bisa dari anakan atau Anakan ya, Pak? umbi mahkota, iya. Oh, umbi Cuman mahkotanya tanaman ya, Pak. yang ada di sini ini sudah berumur 6 bulan Oh, dari udah masa tanam. berumur 6 bulan. Ini berapa hektar nih Pak nanam? Kalau di desa kami karena ini tahap awal penanaman sudah sekitar 2 hektar. 2 Nah, hektar ya. salah satunya ada di kebun warga ini. Kebun warga ya Pak, Ya. ya masih menggunakan kebun warga ya Pak? Heeh. Oke, ini Pak kira-kira udah berapa lama nih nanam? Ini udah periode keberapa? Baru berapa periode nih, Pak? awal. Periode Awal. awal Periode per awal. berapa bulan nih Pak? Udah berapa bulan? Umurnya 6 bulan dan mulai dipanen daunnya ini kemarin sejak umur 4 bulan sudah mulai bisa dipanen daunnya. Umur 4 bulan udah bisa dipanen. Sobat BUMDes. Nih Pak, gimana nih? Daun yang mana yang boleh kami panen, yang mana boleh yang enggak gitu? Iya Pak. Oke.
Daun yang boleh dipanen itu daun yang sudah dianggap cukup tua dan layak panen. tua. Biasanya kami panen itu kan tiap sebulan sekali. Nah, Sebulan sekali panen ya Pak. sebulan sekali panen daun. Nah, tiap kali panen kami nanti pada setiap batang ini menyisakan 2 daun. 2 daun saja ya Pak. 2 daun untuk disisakan untuk membantu proses apa namanya itu fotosintesis lah istilahnya semacam itu. Yang lainnya di bawah itu boleh dipanen. Jadi Ini Pak, semacam itu. yang kuning-kuning boleh dipanen nih Pak. Yang kuning-kuning ini karena sebenarnya sudah apa namanya terlalu tua. Tapi kalau masih dalam posisi sekedar kuning layu seperti ini masih bisa digunakan. Hanya kalahnya kami di petani biasanya dibobot. Karena Dibobotnya ya, Pak? antara daun kuning ini sama daun yang masih hijau ini kan beda banget. Mungkin sudah berkurang sepertiga dari bobotnya. Biasanya nanti kalah di tonase penjualan petaninya. Ini Pak saya mau tanya lagi nih Pak. Ini kan Pak biasanya kita panennya 1 bulan sekali 1 kan, bulan Pak? sekali. Nah 1 bulan sekali itu panennya berapa kilo nih Pak kira-kira? Karena ini masih dalam tahap awal, sementara kami di Desa Margomulyo ini masih rendah. Karena juga karena kemarin waktu tanam itu bibitnya masih beragam. Masih beragam ya Tidak Pak? semuanya bibit mahkota. Di tahap panen awal ini masih di kisaran 250-300 kilo dari luasan yang kami upayakan tanam. Lumayan ya Pak. Mengenai pemasaran gimana nih Pak? Sistemnya apa desa saja yang mengelola atau langsung dikirim kayak gitu Pak? Untuk sementara pemasarannya produk panen ini, produk panen daun kami kirim ke perusahaan pengolahan yang ada di Bengkulu Selatan, di Kota Mana. Mana Ya. ya? Mana ya? Oke Pak, kami udah nggak tahan lagi nih Pak mau manen. Kira-kira gimana nih Pak prosesnya Pak? Silahkan Atau coba langsung ini. kami potong-potong aja nih Pak? Gimana Silakan. nih? Yang mana nih Pak? Yang mana nih Ini, Pak? coba 1 batang ini. Batang. 1 batang. Ya. Gitu ya. Ini mbaknya sisakan 2 ini. Sisakan Sisakan 2 ini. Nah, motongnya kayak gini dari atas. Nah seperti ini. Oh gini. Heeh. Gini Pak. Iya. Benar. Pak, ini kan mau tanya lagi kan Pak mengenai daun talas ini. Saya lihat daun talasnya ada yang kecil dan ada yang besar nih Pak. Nah kira-kira Pak ada perbedaan nggak sih Pak yang kecil dan besar? Perbedaannya tidak ada karena sama-sama varietas talas beneng. Yang jelas kalau kemudian perbedaan besar dan kecil itu jadi mungkin kerugian buat petani terhadap jumlah volume. Jumlah volumenya ya Pak. Volume yang dihasilkan karena jika batangnya besar otomatis daunnya lebar dan pasti berat. Nah, itu tentu secara ekonomis akan memperbanyak nilai rupiah yang kami dapatkan. Berarti mempengaruhi nilai rupiah saja ya Pak. Iya. Gimana sih Pak maksudnya ada yang kecil ada yang besar. Itu kenapa ya Pak? Apakah gara-gara ketidakterawatan ataupun gara-gara tumbuh kembangnya berbeda ataupun cara pengolahannya, cara memberikan kasih sayangnya nih Pak? Sejak awal itu dari bibit. Dari bibitnya ya, Ya, Pak? karena bibit itu ada 3 jenis, ada bibit mahkota dari apa namanya pucuk batang besar batangnya utama ya, itu Pak? yang kemudian ditanam. Oke. Ada mata telur seperti anakan yang Oh, semacam berarti ini. anakannya juga berpengaruh ya Pak? Anakannya juga berpengaruh. Ada juga kemudian bibit yang mata tidur yang biasanya di samping itu. Cuman paling ideal ditanam pada sebuah kawasan budidaya itu sebaiknya bibit mahkota. Mahkotanya ya Iya, biar harapan kita terhadap budidaya ini untuk mencapai target itu bisa terlaksana, bisa didapatkan bisa terlaksana dan didapatkan ya Pak. hasil yang diinginkan. Ayo Pak kita manen lagi Pak. Nah, ini. Nah pemirsa, ternyata ada beberapa daun yang boleh diambil dan tidak boleh diambil nih. Tapi kalau misalnya dia masih kuning kayak gini, nah ini masih bisa nih diambil kayak kuning-kuning kayak gini. Tapi kalau misalnya kalau bagusnya kalau yang lebar dan masih hijau. Sini Mbah. Ya, Mbah aku mau tanya Mbah. Ini nggak digunakan ya Mbah? enggak.
Kenapa Mbak ini nggak digunakan, kan kasihan dan rugi sekali Mbak. Ini enggak untuk pupuk aja. Oh, pupuk aja ya Mbak. Soalnya enggak ada tanaman. Jadi pemirsa, ini bisa digunakan untuk menjadi pupuk nih, apalagi untuk pakan hewan ternak kayak gitu. Masih bisa digunakan ya, walaupun dikatakan di sini tadi tidak diambil ataupun tidak digunakan. Tapi ini kalau misalnya masih mau digunakan, masih bisa kok digunakan. Yuk ikuti kita lagi. Ayo Pak, lanjut Pak. Gini cara rasanya panen daun talas gendeng ini. Soalnya baru pertama kali juga. Biasanya kan yang dipanen itu kan ubinya ya, ini daunnya. Jadi takut-takut kan biasanya kalau keladi itu kan gatel ya. Tapi ini enggak. Ini ini akhirnya kekumpul juga talas-talas yang udah dipanen, yang kita panen tadi ya. Nah, aku juga sambil nih motong-motongin ini. Ya, Soalnya masih bener ada banget batang nih. yang belum Udah, dipotong. tadi kalau mau manennya biasanya kan talasnya gatal ya, talas Iya. yang biasa ya. Ah, ah. Tapi ini nggak gatal. Enggak nih, aku kena getahnya enggak gatel. Aduh Nda, selain bisa digunakan menjadi rokok ya, rokok kretek dan juga rokok filter kalau nggak salah. Ini juga bisa dijadikan kopi dong. Kayak gimana? Bagus kan? Kamu bilang bagus dong. Bagus. Terserah panas-panas Sisti lah. Panas-panas udah kayak gini nggak dipuji lagi. Terserah Sisti ya sobat Bumdes ya. Ayo sobat Bumdes, lihatin kita panen yuk. Aduh, lanjut.